People, balik lagi dengan aku Inga di sini dan kali ini tamu spesial aku adalah Ibu Nunung Yulia, Ketua Harian dari RBM. RBM adalah Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat di Kota Bandung. Ini adalah sebuah inisiatif yang bekerja dengan hati untuk mendampingi keluarga penyandang disabilitas dan membantu mereka mencapai kemandirian. Dan bersama narasumber spesial kita, mari kita dengarkan bagaimana RBM membangun harapan, menghadapi tantangan, dan membawa perubahan nyata di Kota Bandung. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi juga. Terima kasih sudah mengundang kami di sini. Terima kasih untuk waktunya. Ibu, sebelum kita memulai Hopcast, biasanya aku akan memberikan kertas. Jadi di kertas itu, Ibu bisa menuliskan harapan Ibu. Siap. Dan nanti akan kita bahas saat Hopcast ini selesai. Aku kasih dulu kertasnya ya, Ibu. Iya. Saya tulis ya. Oke. Bisa dibalikin lagi ya, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Mungkin bisa diceritakan dulu nih buat Hope People, Bu. Bagaimana sih awalnya terbentuk RBM di Bandung ini dan motivasi utama dari pendiriannya tuh apa ya? Siap. Selamat pagi Hope People dan semua rekan-rekan yang ada di sini. Sedikit saya membuka ya review tentang pendirian RBM di Kota Bandung, bahwa RBM di Kota Bandung itu berdiri sejak tahun 1985. Berarti udah hampir 40 tahun ya. Nah, awal berdiri adanya keprihatinan saat itu dari Profesor Nagarasid selaku Ketua YPAC Bandung dan Dr. Feria selaku Sekretaris YPAC Bandung saat itu. Jadi pendirian awalnya itu karena adanya keprihatinan dari tokoh-tokoh pendiri saat itu, banyaknya disabilitas yang belum tertangani di masyarakat. Saat itu kan SMB masih sedikit, layanan rumah sakit untuk rujukan juga terbatas. Nah, Dr. Feria menemukan suatu buku terbitan WHO, namanya buku RBM, manual RBM namanya. Itu adalah implementasikan di daerah, di wilayah. Nah, saat itu tahun 85 Prof. Nagarasid punya inisiatif untuk melaksanakan program RBM, di mana bekerja sama melakukan audiensi ke Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, karena di dalam RBM itu adalah kuncinya rehabilitasi untuk kesehatan, pendidikan, sosial, dan keterampilan. Jadi saat itu langsung beliau itu bertemu audiensi dengan dinas-dinas untuk membentuk RBM. Awal berdirinya saat itu diadakan pelatihan sosialisasi ke beberapa kecamatan, dan alhamdulillah kecamatan waktu itu langsung respon. Kemudian diadakan pelatihan di beberapa RW di Kota Bandung. Jadi adanya keprihatinan tokoh-tokoh ya, yang Prof. Nagarasid tadi, Dr. Feria, bahwa disabilitas saat itu masih jauh dari ditangani oleh pemerintah ya, karena memang kondisinya mungkinnya saat itu SRW sangat jauh, rumah sakit juga belum bisa menangani disabilitas. Itu awal berdirinya. Oke, baik Bu. Terus maknanya sendiri nih dari RBM dan mengapa pendekatan ini dipilih untuk mendampingi penyandang disabilitas di Bandung? Maknanya karena memang kita berfokus kepada pembinaan wilayah, ya, pembinaan wilayah. Jadi sebetulnya dari tim RBM Kota itu nanti memberikan pelatihan-pelatihan kepada wilayah, bukan RBM Kota yang langsung turun ke masyarakat, tidak, tapi secara bertahap. Dari tim kota ke tim kecamatan, nah itu. Jadi untuk memudahkan pelaksanaan program, kita langsung berkoordinasi dengan kecamatan kelurahan setempat gitu. Oke. Biar langsung sudah target. Biar langsung kena sasaran. Oke. Berdasarkan pengalaman RBM, mengapa nih disabilitas mental dan intelektual menjadi jenis disabilitas yang paling banyak dihadapi di Bandung? Ya, terima kasih. Sebetulnya memang cukup banyak ya. Saat ini yang terdata aja di Dinas Sosial itu kurang lebih 7.200 untuk semua disabilitas. Mungkin yang nampak oleh kita begitu, yang nampak oleh kita sekarang memang intelektual dan mental ya, mungkin, atau kayak CP segala macam. Sebetulnya ini jadi apa ya? Jadi PR. Kalau yang fisik
fisik yang misalnya hanya gangguan amputasi, hanya gangguan fisik, mereka tidak ada gangguan di fungsi otak, ya kan? Iya. Umumnya. Kemudian yang sensoris juga, mereka yang tunarungu itu kan mereka masih bisa kelihatan gitu ya. Nah, kenapa sekarang kok dampaknya di Bandung itu yang intelektual cukup banyak? Ini kita kembali zaman dulu, anak-anak bukan anak disabilitas, orang tua, ibu-ibu yang hamil di saat usia 6 bulan, 7 bulan, terutama 7 bulan atau 4 bulan, apalagi kadang-kadang melahirkan tidak tertolong kan. Zaman dulu, bener nggak? Atau kata orang Sunda itu buru sutului gitu ya. Ini kembali kita ke teknologi. Jadi saat itu, zaman dulu itu, orang tua, yang ibu-ibu yang hamil itu dengan hamil usia muda, biasanya tidak tertolong, bayinya langsung meninggal. Nah, sekarang semakin kesini dengan teknologi canggih, seorang ibu yang hamil usia 4 bulan pun bisa bertahan, tetapi kondisinya akhirnya banyak yang mengalami disabilitas, terutama intelektual. Ya, coba deh dibayangkan aja. Kadang-kadang pas lahir jadi kasarnya prematur. Prematur juga berarti secara fisik, secara biologi dia belum sempurna, terutama di otak. Nah, itu adalah salah satu penyebab kenapa penyandang disabilitas intelektual yang antara gangguan perkembangan dengan tumbuh kembang itu nggak seimbang. Jadi pertumbuhannya belum sempurna, apalagi perkembangan mentalnya, karena ada gangguan di fungsi otak. Itu jadi kenapa sekarang kok semakin banyak disabilitas intelektual? Yaitu karena adanya teknologi itu. Dia semakin canggih, bayi yang seharusnya bukan seharusnya, yang dulu tidak tertolong sekarang bisa lahir tetapi dalam keadaan belum sempurna. Itu salah satu contoh. Seperti itu. Apa saja nih Bu program utama yang dijalankan RBM untuk membantu keluarga penyandang disabilitas memandirikan mereka? Cukup banyak. Kita kan ada 4 ya. Ada 4 rehabilitasi. Rehabilitasi kesehatan, pendidikan, sosial, dan keterampilan, mungkin vokasi ya, seperti ini. Kalau yang rehabilitasi kesehatan, memang pada awalnya semua disabilitas itu di-assessment oleh medis kan. Ditentukan oleh medis apakah ini masuknya kategori ya, kategorinya apa segala macam, itu medis yang menentukan. Jadi kita bekerja sama dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin. Kalau tingkat kota ada juga Perdosri, Persatuan Dokter Spesialis Rehabilitasi, ada juga mahasiswa PPDS dari kedokteran Unpad. Kita melakukan assessment, pemeriksaan awal. Biasanya dari kecamatan mereka akan membawa data. Ini loh yang belum pernah di-assessment, tolong diperiksa mau diapakan. Dari situ nanti dari hasil assessment kesehatan, juga nanti ada assessment dari pekerja sosial, itu nanti dipilah. Oh, ini ternyata ini harus dirujuk, ini harus ditangani segala macam. Itu untuk kasus-kasus dengan kesehatan. Kemudian untuk kasus pendidikan, misalnya dia usianya usia 7 tahun tapi belum sekolah. Melalui kader kita upayakan untuk dirujuk ke sekolah. Kita juga punya psikolog, kerjasama dengan psikolog. Apakah ini bisa disekolahkan di sekolah umum atau memang harus ke SLB? Itu salah satu contoh. Kemudian rehabilitasi sosial juga kita ada. Bagaimana disabilitas keluarganya itu ikut berintegrasi sosialisasi di masyarakat. Nah, kalau rehabilitasi terkait vokasional, kita selama ini bekerja sama dengan Disnaker. Jadi Disnaker punya program untuk disabilitas, memberikan pelatihan-pelatihan. Itu yang kita lakukan. Jadi selama ini RBM itu bekerja sama dengan lintas sektoral, dinas-dinas terkait. Gitu. Memang harus saling kolaborasi. Harus, itu karena dalam RBM itu ada 4 komponen itu tidak bisa dipisahkan. Pendidikan, sosial, keterampilan, dan vokasional. Baik, bagaimana nih RBM memfasilitasi program-program Pemkot Bandung supaya bisa benar-benar nih pasti layanan pelindungannya optimal buat penyandang disabilitas? Ya, seperti itu yang saya tadi sampaikan. Jadi kita di dalam RBM sendiri itu kan ada struktur kepengurusan ya. Di antaranya dinas-dinas juga ikut terlibat, sehingga kita memilah, oh ini program ini cocoknya dengan dinas kesehatan. Kita dengan puskesmas misalnya, kita melalui dinas kesehatan punya program. Oh ini Bu untuk disabilitas kegiatannya seperti ini. Dinas tenaga kerja kegiatannya seperti ini. Itu yang 4. Kemudian juga kita selalu bukan advokasi ya istilahnya, mungkin
konsultasi atau menghimbau dinas-dinas terkait seperti Bina Marga gitu ya, terkait untuk jalan gitu kan, fasilitas-fasilitas umum. Kemudian juga dengan dinas pelayanan terpadu, perizinan misalnya pendirian hotel, pendirian fasum itu harus ada untuk disabilitas. Itu adalah salah satu upaya yang kita lakukan. Jadi RBM itu hanya mengkoordinasikan, memfasilitasi saja. Apakah RBM juga punya program pelatihan khusus bagi kader di tingkat RW dan kelurahan? Nah, kalau untuk program ini sebetulnya ya dulu ya, zaman dulu kita di saat masih memungkinkan untuk pelatihan kader, kita laksanakan di tingkat kelurahan, di tingkat RW. Tapi saat ini kita pelatihan ditarik ke tingkat kota, itu karena keterbatasan SDM dan juga pesertanya maupun tenaganya. Nah, kita tarik pelatihan di tingkat kota. Kita mengadakan pelatihan-pelatihan menggunakan buku manual. Tenaga ahlinya kita biasanya dokter-dokter. Jadi tidak langsung lagi ke lapangan. Karena kan RBM itu program pembinaan wilayah. Biasanya yang akan mengadakan pelatihan itu adalah tingkat kecamatan. Oke. Ya, kalau tingkat kota hanya mengadakan pelatihan di tingkat kota saja. Itu pun terbatas gitu. Karena kalau kita berpacu kepada buku manual yang tadi saya sampaikan awal itu buku itu kurang lebih 32 paket, harus 72 jam. 72 jam saat ini mana ada yang mau ya dilatih terus-menerus begitu. Jadi memang sangat terbatas gitu. Kita hanya memberikan pelatihan di tingkat kota saja, penguatan untuk kader lama, dan mencoba merekrut kader-kader baru, walaupun itu sebetulnya agak susah juga gitu. Oke. Dan untuk hal ini kan peran keluarga dari orang-orang dengan disabilitas itu cukup penting. Betul. Nih, bagaimana cara RBM supaya bisa keluarga-keluarganya benar-benar ikut partisipasi Ya, nih? okay. Nah, kita di tingkat kota punya program namanya Home Program. Home Program itu para profesional, dokter-dokter datang ke tingkat kecamatan, orang tua dihadirkan, diberikan contoh pelatihan. Pelatihan bagaimana sih ibu melatih, ini untuk pelatihan ya, untuk fisik ya. Bagaimana ibu melatih putra-putrinya di rumah. Karena kalau kita, contoh gini, kalau misalkan kita punya anak disabilitas, mau diterapi atau mau diperiksa ke rumah sakit, bayangkan orang tua harus meninggalkan pekerjaan, meninggalkan rumah, transport, ya kan? Dan harus kadang-kadang datang ke rumah sakit, ngantri di loket, udah ngantri di loket, diperiksa paling hanya sejam. Nah, penekanan sekarang RBM itu programnya Home Program. Para profesional datang ke kecamatan, dipertemukan di kecamatan. Orang tua hadir, ini loh Bu, cara melatih putra ibu di rumah. Anak-anaknya dihadirkan, diberikan contoh. Itu untuk untuk pelatihan-pelatihan terapi lah ya. Kemudian untuk sosialnya kita lebih banyak penguatan bagaimana mereka memperlakukan, membina anak-anak di rumah. Karena masih banyak kan kadang-kadang keluarga yang belum paham ya, seperti itu. Iya. Dan kan pastinya dapat banyak dukungan volunteers. Betul. Ini gimana RBM tuh memastikan supaya mereka tetap termotivasi, tetap mau terus membantu? Volunteer saat ini yang pasti itu kita punya kader kan. Di tingkat kecamatan itu ada koordinator kader kecamatan. Nah, membawahi kader-kader kelurahan. Ada kader kelurahan, di kelurahan juga ada lagi kader tingkat RW. Sebetulnya bagaimana memotivasi, ya kita selalu sih, maaf ya, ini kalau dalam agama Islam itu ada istilah khairun nas anfa'uhum linnas gitu ya. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Kita selalu, ibu-ibu, kita ingin bermanfaat, kita memberikan kebaikan untuk yang lain. Ada empati, ya kan? Ada rasa kepedulian, tanggung jawab sosial, itu yang selalu kita tanamkan. Alhamdulillah, sampai saat ini udah hampir 40 tahun kan ya, udah sepuh-sepuh volunteer di RBM. Tapi tidak menutup kemungkinan banyak juga volunteer lain yang memang tidak langsung di RBM, tapi mereka mengenal RBM. Untuk anak-anak mudanya gimana Ibu? Nah, anak-anak mudanya belum tersentuh. Ayo, Hope People, kasih tahu teman-teman kamu yang di Bandung. RBM, iya. Jadi sebetulnya kita tidak ini ya. Silahkan merapat ke wilayah masing-masing. Contoh tadi saya katakan ini di Regol. Ayo merapat nih ke Kecamatan Regol. Di sini bagus kok.
kegiatan kecamatannya bagus untuk RBM, puskesmasnya juga respon, puskesmas Ramdan ya kalau nggak salah di situ bagus, sangat bagus. Saya tuh bangga ya karena di tiap kecamatan itu puskesmas kecamatan tuh mereka sudah care gitu. Walaupun mungkin kita belum bersentuhan, tetapi insya Allah kalau mereka di lapangan sih mereka sudah jalan. Oke. Terus tentunya kan namanya dunia disabilitas udah ada stigma tertentu dari Betul. masyarakat. Apa yang dilakukan RBM untuk mengubah stigma ini? Emang ini perlu waktu ya, perlu waktu untuk meyakinkan, memberikan sebetulnya dengan melibatkan disabilitas keluarganya di dalam kehidupan bermasyarakat itu adalah sebagai salah satu contoh. Ayo libatkan gitu. Kalau stigma sih saya pun maaf ya, saya sih di Bandung kayaknya sudah tidak begitu terasa gitu stigma. Kalau itu misalkan dia ada disabilitas terus diasingkan gitu, kayaknya sudah tidak terlalu apa ya. Kemungkinan sih udah cukup banyak ya mereka paham, jadi tidak membedakan gitu. Tidak membedakan di dalam perlakuan segala macamnya. Kadang-kadang mungkin orang tua, ini kasihan di rumah dilindungi. Padahal sebetulnya masyarakat insya Allah sudah cukup terbuka gitu dengan masalah-masalah yang seperti ini. Jadi kembali ke parents-nya justru ya. Kan. Sebetulnya lingkungan saya pikir sih sekarang dengan adanya RBM di kelurahan, apalagi di kecamatan semua sudah welcome kok. Mereka sudah tidak membedakan. Dan bagaimana nih cara RBM membangun kolaborasi dengan komunitas lokal, dengan non-government organization? Ini caranya untuk bisa terus ada kolaborasi apa nih? Inilah ya kita juga memperkenalkan program secara berkelanjutan. RBM itu kan sampai hari ini itu udah melekat. Ketua Umum RBM itu istri Wali Kota Bandung kan ya. Jadi untuk government tentu saja Ibu Wali Kota punya keleluasaan untuk melibatkan camat maupun dinas-dinas untuk terlibat dalam RBM. Itu untuk government. Untuk non-government sebetulnya kita kalau RBM sendiri silahkan semua bergerak untuk disabilitas. Kami RBM Kota itu memfasilitasi bila ada hal-hal yang diperlukan untuk difasilitasi, untuk diinformasikan ke tingkat kota, kita akan membantu. Seperti itu. Jadi sangat-sangat banyak sekarang saya melihat sering buka-buka, ya Allah ini kegiatan di sini banyak HDI sekarang ya. Ada tingkat provinsi, ada komunitas seperti hari ini kan mungkin ini juga dalam rangka HDI. Alhamdulillah luar biasa. Jadi kita selalu tidak intervensi, tidak sama sekali, tetapi kami justru berbangga dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Silakan lanjutkan. Hanya mungkin ada hal-hal yang perlu kita luruskan bersama, kita ingatkan. Gitu mungkin yang saya maksud non-government ya. Silakan mereka bebas berekspresi, berkreasi untuk anak-anak disabilitas. Ada cerita unik atau menarik mungkin Ibu yang Ibu ingat dari keluarga atau individu dengan disability yang mempunyai success story sampai udah mandiri gitu? Banyak. Banyak ya. Contohnya saya dulu, saya lupa tahun berapa, pernah menemukan kasus anak kelas 5 SD, dia tidak melihat. Waktu itu kan kita yang kebanyakan katarak tuh orang tua, orang dewasa ya. Nah dibawa oleh kader. Ternyata dia periksa dibawa ke RBM segala macam, dikonsulkan ke puskesmas, ternyata katarak, dioperasi. Alhamdulillah ini salah satu sukses story ya. Kemudian juga ada menemukan kasus yang sepertinya tulang punggungnya sudah bongkok gitu ya. Ternyata dia TB, ditemukan oleh RBM, berobat ke puskesmas. Itu untuk kasus medis. Kemudian sukses story-nya sangat banyak. Contohnya anak-anak yang hanya fisik yang terganggu. Mereka banyak yang jadi atlet. Banyak atlet-atlet ikut PON segala macamnya. Paralimpik lah gitu. Banyak gitu. Jadi kalau sekarang misalkan ketemu anak-anak yang lama gitu, Ibu segala macam, mereka senang gitu. Bu saya dapat atlet, dapat piala segala macam, dapat uang kadedeh gitu ya. Itu sih biasanya umumnya pada anak-anak yang memang hanya gangguan fisik. Kalau yang CP paling biasanya yang intelektual gitu, maksudnya mereka jadi bisa tari, bisa nyanyi yang seperti itu. Memang secara
yang namanya gangguan intelektual mungkin pasti ada ya, ada gangguan perkembangan ya. Iya. Ada gangguan perkembangan, mungkin dia usia sudah 10 tahun, tapi seperti 3 tahun itu masih banyak. Tapi kita optimalkan, dilatih sesuai kemampuan yang masih dia dimiliki. PR-nya adalah bagaimana mengoptimalkan kemampuan yang masih dia miliki. Itu aja. Kita tidak bisa memaksakan supaya dia nanti dijanjikan bisa jalan atau bisa apa, nggak boleh demikian. Saya selalu menekankan ke kader, optimalkan kemampuan sisa. Karena kan jangan sampai orang tua berharap, kenapa sudah dilatih kok masih belum bisa? Ya memang kemampuannya hanya sampai begitu. Gitu. Nah tentu saja itu untuk meningkatkan optimalisasi itu kan kita perlu konsultasi dengan dokter, dengan psikolog. Dan menurut Ibu bagaimana nih tentang House of Hope sebagai Luar biasa. yayasan yang kita kan kayak sebagai jembatannya Betul. memfasilitasi IBK supaya bisa terjun ke dunia kerja, dan ada kemungkinan bisa collab sama RBM kah? Harus. Makanya saya terus terang saya sangat tertarik ya pas Revan, Bu, ini aduh saya mau datang. Karena saya lihat, maaf, yang saya bayangkan dulu tuh ya waktu di Lamping itu kan ada pelatihan anak-anak bikin segala macam kan ya, yang kayak gitu luar biasa. Nah malah saya berharap House of ini nanti bisa berkolaborasi sinergi dengan disabilitas yang ada di wilayah aja dulu yang terdekat. Makanya saya bilang, tolong dong nanti ke Regol. Ini Regol pasti belum tahu. Regol itu kecamatan ya. Nama kecamatan di sini. Pokoknya kalian harus ketemu dengan orang kecamatan Regol. Jangan sampai loh, kok ada ini tiba-tiba mereka tidak tahu. Itu bahaya juga sih, sebetulnya nggak bagus juga. Takutnya nanti ada apa-apa kok sepertinya dalam tanda kutip liar misalnya gitu. Tapi saya yakin kalian anak-anak muda Gen Z lah gitu ya. Luar biasa. Saya sangat apresiasi dan teruskan apa yang kalian lakukan gitu. Semangat. Ibu bisa ceritakan mungkin visi jangka panjang dari RBM? Ya sebetulnya kita sih jangka panjangnya ini kan RBM itu bukan yayasan ya, hanyalah program saja. Jangka panjangnya kita berusaha terus mengoptimalkan memberdayakan disabilitas. Karena tiap tahun kan itu akan nambah terus loh. Jangan salah, disabilitas itu ada terus. Hanya mungkin semakin lama banyak juga yang kayak dulu kan banyak yang polio gitu ya. Jadi hanya fisik. Jadi mereka bisa disekolahkan ke sekolah reguler gitu. Nah kan sekarang kita banyaknya juga yang intelektual. Nah kita terus-menerus berupaya, visi jangka panjang ya, visinya berupaya bagaimana caranya kita selalu terus berupaya bersinergi mengoptimalkan kemampuan sisa. Itu aja sih. Betul, semakin tiap tahun itu pasti akan berubah semakin banyak karena saya tadi katakan teknologi yang makin modern. Lahir belum sempurna, prematur, fisiknya belum normal, akhirnya ada gangguan di otak, apalagi di otak selaput otaknya aja terganggu, kan bisa menjadi gangguan kan ya, di motoriknya gitu. Dan mungkin terakhir nih Ibu bisa kasih pesan buat Hope People atau masyarakat umum tentang peran mereka nih dalam mendukung penyandang disabilitas. Apa yang bisa disampaikan Ibu? Ya, terima kasih. Saya sih berharap ya kita bergandengan tangan bersama-sama. Yuk kita bersatu bersama-sama untuk memandirikan penyandang disabilitas. Sebetulnya kalau di Bandung sih saya melihat ini adalah suatu hal yang sudah banyak kemajuan. Dan sekali lagi saya sangat apresiasi dengan Gen Z ini ya. Yuk kita bareng-bareng kita teruskan bersama-sama untuk melakukan yang terbaik. Jadi bermanfaat bagi orang lain gitu. Iya, berkontribusi. Karena kalau dalam Islam sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Dan sekali lagi salut, apresiasi buat House of Hope, luar biasa. Terima kasih Bu. Gitu. Oke, sekarang waktunya aku reveal apa yang sudah Ibu tulis nih sebagai harapannya Ibu. Baik, aku bacakan. Siap. I hope we always stand together to empower people with disabilities. Yes, amin. We are stronger together. Terima kasih Ibu. Sama-sama, iya. Terima kasih juga. Mudah-mudahan kita bisa terus berkolaborasi, bersinergi ya untuk anak-anak disabilitas di Kota Bandung khususnya. Yes, maupun semangat di luar Kota Bandung. Semangat, terima kasih. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Oke, I'll see you next time, Hope People. Bye. Oke, makasih.